Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengawasan atau controlling. Di controlling ini adalah dalam fungsi manajemen adalah yang terakhir. Ada planning, organizing, evaluating, dan controlling. Ini yang terakhir. Jadi ini merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Jadi apa yang sudah direncanakan tadi kemarin, yang sudah diplanningkan, itu kemudian dikontrol, diawasi apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian di situ ada informasi dari kesesuaian atau tidak kesesuaian itu, ada informasi. Kemudian ada umpan balik, jika sesuai harus diproses seperti apa, jika tidak sesuai harus diproses seperti apa. Kemudian membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bisa membandingkan target dan realisasinya seperti apa. Jadi kegiatan nyatanya seperti apa. Itu sebagai pengukuran atau standar untuk dilakukan koreksi. Nah, gunanya agar sumber daya itu bisa dimaksimalkan. Perusahaan menggunakan sumber daya itu manusia, kemudian alam, mesin, informasi dan lain sebagainya itu digunakan secara efisien dan menggunakan waktu seefektif mungkin. Jadi itu berkaitan dengan pengawasan. Jadi membandingkan antara kegiatan nyata dengan standar, target, dan realisasi. Kemudian ada enggak penyimpangan-penyimpangan, terus kemudian dikoreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan kaitannya dengan manusia dan lain sebagainya itu dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Pastinya tujuan perusahaan itu adalah meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut, pemilik dan karyawannya. Lah itu adalah fungsi dari pengawasan. Kemudian kaitannya dengan fungsi pengawasan itu ada eksplanasi. Pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda. Jadi ini membandingkan antara kebijakan publik dan yang dicanangkan berbeda. Itu adalah eksplanasi, informasi yang menjelaskan mengapa hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda. Jadi mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada dan program itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di situ adalah adanya eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah akuntansi. Pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atau perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Jadi ada akuntabel di situ. Jadi ada sifatnya kaitannya dengan bermanfaat untuk melakukan perubahan sosial ekonomi. Jadi kaitannya dengan akuntansi, pastinya akuntansi itu ada proses pencatatan di situ. Proses pencatatan dengan baik pengolahan data, transaksi dan lain sebagainya. Nah, itu ada pengawasan kaitannya dengan akuntansi. Kemudian pemeriksaan, lah itu diperiksa. Pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai
kepada mereka. Jadi kaitannya dengan standar operasional. Contoh senyum, sapa, salam, dan lain sebagainya. Itu apakah sudah sesuai atau belum? Pelayanannya sudah baik atau belum? Setelah itu dilakukan pengawasan. Adanya sidak, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah wujud dari pengawasan. Apakah pelayanan yang dilakukan oleh karyawan itu sudah sesuai atau belum terhadap konsumennya. Terus yang terakhir adalah kaitannya dengan kepatuhan. Nah, ini kaitannya dengan profesionalitas. Pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator, program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur. Nah, ini kaitannya dengan SOP yang dibuat oleh legislator. Legislator itu membuat peraturan instansi pemerintah dan lembaga profesional. Nah, itu apakah sudah sesuai atau belum? Kaitannya dengan peraturannya. Sudah sesuai dengan SOP apa belum? Nah, itu kaitannya dengan kedisiplinan, kepatuhan. Nah, itu fungsi dari pengawasan. Nah, ini maksud dan tujuan pengawasan. Yang pertama adalah mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Nah, biasanya dalam usaha itu perlu, atau sebuah perusahaan itu perlu diketahui, perlu adanya kontrol, yang ada pengawasan lancar atau enggak nih program perencanaan yang sudah kita buat itu sesuai atau tidak. Nah, itu untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Terus yang kedua, dari rencana yang sudah ada, apabila ada kesalahan itu bisa memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru. Jadi lebih meminimalisir kesalahan. Jadi kesalahan yang ada itu tidak melebar kemana-mana, lebih diawasi atau diperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian mengetahui kaitannya dengan budget atau biaya yang telah ditetapkan dalam rencana awal. Dalam rencana itu biaya yang dikeluarkan seharusnya berapa. Nah, kalau ada pengawasan ini bisa lebih terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Kalau ternyata over budget itu bisa diminimalisir di situ. Kemudian mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase tingkat pelaksanaan. Biasanya ada programnya, itu tahapannya apa dulu. Yang pertama memperbaiki bagian kaitannya dengan rekrutmen, kemudian seleksinya diperbaiki, apakah sudah sesuai apa belum yang direkrut. Nah, itu. Atau kalau di bagian produksi, tahap pertama itu disortir terlebih dahulu, atau terakhir itu ya pada quality control. Yang pertama mungkin tahapannya kaitannya dengan masuknya bahan baku. Nah, itu sudah sesuai atau belum, bahan bakunya sudah baik atau belum. Ternyata vendor dari bahan baku tersebut buruk. Nah, itu bisa mengetahui apakah fase dari tingkat pelaksanaan itu sudah sesuai atau program yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan telah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, ini ada target dan realisasi ini. Apakah target yang sudah dicapai, target yang ditentukan itu apakah sesuai dengan realisasi yang dicapai. Nah, ini kaitannya dengan tipe-tipe pengawasan. Yang pertama itu adalah ada feed forward control. Jadi ada feed forward control itu adalah pengawasan pendahuluan. Jadi itu dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau
tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum tahapan kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi sebelum ada kegiatan itu diketahui dulu, dirancang dulu apakah untuk mengantisipasi dirancang terlebih dahulu di awal pendahuluan, makanya ada pengawasan pendahuluan. Dirancang dulu untuk mengantisipasi adanya masalah. Jadi sudah berpikirnya jauh, mengantisipasi masalah-masalah dulu, ada tidak penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian standar dari tujuan, kemudian dikoreksi sebelum masuk ke kegiatan. Itu makanya di awal. Kemudian yang kedua adalah pengawasan concurrent. Itu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi ketika kegiatan itu dilaksanakan, itu bersamaan dengan diawasi juga. Nah, pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan ya tidak atau screening control, berhenti atau terus. Jadi kalau kegiatan itu dirasa merugikan, itu bisa diberhentikan. Dilakukan selama kegiatan itu berlangsung. Jadi pengawasan ini pas kegiatan itu, proses itu terjadi, kemudian ketika menguntungkan ya diteruskan, kemudian kalau merugikan dihentikan di situ. Kemudian yang terakhir adalah feedback. Ini kaitannya dengan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang setelah selesai. Jadi setelah selesai, pekerjaan sudah selesai, ternyata tadi realisasinya tidak sesuai target. Nah, itu ada feedback di situ. Ada nggak penyimpangan-penyimpangan ketika penyimpangan dari rencana atau standar yang ditentukan, penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Jadi kira-kira kesalahan-kesalahannya apa aja, kegiatan serupa bisa dilakukan atau tidak. Kalau kegiatan serupa itu bisa dilakukan, ada perbaikan-perbaikan apa saja lah. Makanya itu ada pengawasan umpan balik di situ. Nah, ini selanjutnya adalah jenis pengawasan. Kaitannya dengan jenis pengawasan ini ada 3, langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung, yang pertama langsung dan tidak langsung. Langsung itu adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri langsung di tempat kerjanya dan menerima laporan-laporan secara langsung dari karyawannya atau pelaksananya. Jadi langsung. Nah, sedangkan pengawasan tidak langsung itu diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima. Jadi dari pelaksananya ada laporan-laporannya, pelaksanaan baik lisan maupun tulisan itu dipelajari tanpa on the spot. Nah, ini adalah jenis pengawasan langsung dan tidak langsung. Kemudian ada pengawasan preventif dan represif. Kalau preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum ada kegiatan, sebelum ada masalah lebih baik dicegah. Menjaga suatu kegiatan agar tidak terjerumus pada kesalahan. Nah, di situ. Terus represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan perencanaan yang ada, kebijakan yang ada, karena dinilai bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan apa yang ada yang menjadi kebijakan atau kegiatannya ternyata tidak sesuai dengan perundang-undangan. Nah, itu bisa dikatakan pengawasan represif. Kemudian kalau internal eksternal, kalau internal itu diawasi oleh perusahaan itu sendiri, yang organisasi atau anggota organisasi yang di dalam itu sendiri. Sedangkan kalau eksternal itu melibatkan kaitannya dengan aparat-aparat di luar organisasi, contoh Disnaker, kemudian mungkin
dinas lingkungan hidup atau apapun itu yang berkaitan dengan proses kegiatan perusahaan tersebut. Nah, itu ada pengawasan secara eksternal. Itu kaitannya dengan jenis-jenis pengawasan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya adalah penetapan standar pelaksanaan. Ini kaitannya dengan kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, ini fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Ini kaitannya dengan pengawasan tadi adalah ada target dan realisasi. Perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Ini karena berkaitan dengan dunia bisnis ya, lingkungan dunia bisnis itu apakah itu sudah sesuai atau ada enggak perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Contoh di masa pandemi ini tiba-tiba kegiatan bisnis itu berubah, target tidak tercapai padahal perencanaan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Nah, itu adalah fungsi dari pengawasan dan pengendalian. Nah, ini kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian itu yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, ini kaitannya dengan target dan realisasi itu. Indikatornya apa aja. Terus ada koreksi di situ. Ada enggak penyimpangan yang ditemukan. Kemudian alternatif ada enggak solusi yang bisa diperbaiki dari masalah yang terjadi dengan bisa pencapaian tujuan dari target bisnis. Itu adalah kegiatan. Nah, ini kaitannya penetapan standar, kemudian penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ada SOP-nya, pengukuran pelaksanaan kegiatan juga diambil koreksi atau enggak, perlu atau tidak. Kemudian ada standarisasi dan evaluasi di sini. Kalau ternyata buruk ya perlu dikoreksi di sini. Ini tahapan pengawasan tadi, penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan dengan standar evaluasi, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Nah, ini mengapa pengawasan itu penting? Nah, pastinya di dalam organisasi itu ada perputaran, struktur organisasi itu pasti ada perputaran di situ. Antar manusia pun, lingkungan kan ada kaitannya dengan non fisik. Antara sesama karyawan dengan atasan itu ada perubahan. Ada proses komunikasi, ada proses. Nah, berkaitan dengan itu pastinya berbeda, pemimpin pasti berbeda kebijakan. Makanya ada kaitannya dengan perubahan lingkungan secara organisasi. Nah, itu mengapa pengawasan penting, itu pastinya ada perubahan lingkungan organisasi. Kalau dari sisi organisasinya itu tadi ada perbedaan nanti sudut pandang. Makanya ada standarisasi di situ. Kemudian peningkatan kompleksitas organisasi. Jadi pastinya peningkatan kompleksitas organisasi ini kaitannya dengan kompleksitas organisasi ini. Itu adalah kegiatan di mana dampak dari organisasi, struktur lain dari organisasi tersebut. Ya, pastinya ada pesaing di situ. Ada pesaing di situ. Nah, ini menjadikan peningkatan kompleksitas organisasi. Kemudian ada kesalahan-kesalahan. Makanya di setiap
mungkin briefing atau lain sebagainya, itu ada zero defect, zero mistake. Nah, itu adalah kaitannya dengan kesalahan-kesalahan. Terus kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Nah, di sini ada kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang yang ada. Terus kaitannya dengan bagaimana perancangan proses pengawasan dilakukan. Yang pertama adalah merumuskan hasil yang diinginkan dulu, ada targetnya dulu. Terus yang kedua menetapkan penunjukan hasil dengan satu pengukuran masukan, hasil-hasil pada tahap awal, gejala-gejala, kemudian perubahan dalam kondisi yang diasumsikan. Jadi sudah berpikir ke depan dulu, ada enggak asumsi ketika melakukan kegiatan A itu ada enggak mungkin ada perubahan apa, itu diasumsikan. Dari kalau pengukuran masukan itu dari informasi-informasi yang didapatkan. Kemudian hasil-hasil pada tahap awal, itu di tahap awal tadi kegiatannya sudah jalan, di tahap awal itu ada masalah enggak di situ. Terus hasilnya sudah sesuai atau enggak. Terus ada gejala-gejala yang timbul masalah-masalah. Itu berkaitan dengan menetapkan penunjukan hasil. Itu ada 4. Terus yang ketiga adalah menetapkan standar penunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi atau umpan balik, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Itu sama hampir yang dengan yang di atas. Ini ada pengawasan strategi, perencanaan sistem yang efektif kaitannya dengan biaya dan lain sebagainya. Kemudian itu efisien berkaitan dengan waktu, perencanaan sistem yang efektif itu berkaitan dengan waktu. Terus kemudian aspek satuan kerja yang harus berfungsi dengan efektif. Ini juga tentang transaksi keuangan, hubungan manajer bawahan, operasi, produksi. Nah, ini kaitannya dengan alat bantu. Ini ada MBA dan MIS atau SIM, Sistem Informasi Manajemen. Ini Management Information System. MBA itu kaitannya dengan teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dengan kinerja aktual. Jadi ada penyimpangan yang kecil yang mendapatkan perhatian dari pimpinan. Sedangkan MIS atau SIM itu perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia. Nah, itu ada kaitannya dengan karyawannya, dengan dokumen, teknologi, prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan permasalahan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan atau suatu strategi bisnis. Nah, ini ada informasi-informasi yang diolah kemudian memecahkan suatu masalah di situ. Nah, ini kaitannya dengan NBA, itu menetapkan standar, mengukur pelaksanaan kegiatan, apakah ada penyimpangan, jika tidak langsung dilaksanakan, tidak perlu adanya koreksi. Jika ada penyimpangan, nah ini harus ada koreksi. Ya, apakah bersifat penyimpangan, pengecualian? Kalau iya, dan dianalisis. Kalau tidak perlu koreksi di situ. Terus selanjutnya kalau berkaitan dengan SIM, ini ada 4 tahap survei pendahuluan. Di awal dulu dirumuskan masalahnya, seperti menganalisis lah desain konsepnya seperti apa, desain terperincinya seperti apa, langsung diimplementasi akhir. Terus selanjutnya adalah, nah ini kaitannya dengan karakteristik pengawasan, yaitu harus akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis,
realistik secara organisasional. Jadi kalau secara ekonomis, kalau sudah keuangannya nggak mampu, tidak usah memberikan program-program yang baik, target-target yang tinggi, tapi ternyata pembiayaannya sudah nggak mau. Secara organisasional SDM-nya sudah tidak mumpuni. Lah itu harus realistik di situ. Terus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, terus bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi. Lah ini simple, dirasa tidak begitu diperhatikan, tetapi diterima oleh para anggota organisasi ini penting, karena apabila anggota organisasi itu sudah tidak terima, itu akan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Nah, muncul demo dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.